Selama Ramadan kita mengikuti protokoler Ramadan, protokoler dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aturan-aturan di dalam bulan Ramadan kita ikuti semua sebagai salah satu wujud kehambaan kita, sebagai salah satu bukti bahwa kita adalah orang beriman, sebagai salah satu bukti bahwa kita siap untuk mengikuti segala ketentuan-ketentuan yang Allah perintahkan kepada kita. Sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, Ramadan ini dengan seluruh kegiatan ibadah yang ada di dalamnya yang begitu padat adalah merupakan satu sistem ibadah yang Allah siapkan khususnya kepada hambanya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mengembalikan kepada fitrahnya, untuk mengembalikan kita kepada fitrah kita, di mana fitrah kita adalah dalam keadaan suci. Dan sekalian saya muliakan, dalam kaitan ini saya akan membahas sedikit, ya mungkin sedikit. Kenapa saya sadarkan sedikit? Karena hadis itu panjang, yaitu tentang pokok-pokok agama, agar supaya kita ingin menggali kembali, kita ingin mengkaji kembali, agar supaya kehidupan kita, sisa hidup kita ya, ini betul-betul kita bisa kembali melaksanakan ajaran agama kita. Pernah suatu ketika Nabi bersama dengan sahabatnya duduk-duduk di dalam masjid, di sebuah majelis ya seperti inilah. Tiba-tiba muncul seorang yang misteri dalam berpakaian putih-putih dan gagah. Para sahabat meriwayatkan bahwa mereka yang datang itu kita tidak tahu dari mana tiba-tiba muncul. Tetapi begitu akrabnya dengan Nabi, tamu itu langsung duduk di hadapan Nabi, lututnya dikasih bertumpu dengan lututnya Nabi, lalu tangannya disimpang diletakkan di atas lututnya Nabi, lalu langsung bertanya. Apa pertanyaannya? Ya Muhammad, hai Muhammad, akhbirni anil Islam. Orang yang datang ini langsung bertanya, akhbirni anil Islam, beritahu saya apa itu Islam. Pertanyaannya sangat sederhana, apa itu Islam? Nabi menjawab secara singkat, ya tentu kita sudah hafal semua. Al-Islam antasyhada syahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji. Ya saya tidak baca bahasa Arabnya. Lalu yang bertanya lucu karena dia yang bertanya, dia lagi yang benarkan. Dia katakan sadaqta, engkau benar. Lalu bertanya lagi yang langsung setelah dia benarkan engkau benar, bertanya lagi yang kedua. Apa pertanyaan kedua? Mal iman. Apa itu iman? Ya itu juga rukun iman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi. Kepada Allah percaya, kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhirat dan takdir. Apalagi sadaqta, engkau benar. Tambah heran yang jamaah, karena dia yang bertanya, dia juga yang benarkan. Siapa ini? Pertanyaan yang ketiga, mal ihsan, apa itu ihsan? Lalu Nabi menjawab lagi, al ihsan anta abudallaha ka'annaka tarahu. Bahwa ihsan itu ialah bahwa kamu menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Tetapi kalau kamu tidak dapat melihatnya, yakinlah bahwa Allah pasti melihat kamu. Dia katakan lagi sadaqta. Saya tidak teruskan sampai di sini, kita ambil karena masih panjang hadis ini. Kalau kita baca terus tentu tidak akan cukup waktu. Lalu setelah selesai pertanyaannya sampai terakhir itu, tiba-tiba orang ini menghilang lagi, misterius seperti itu. Tambah kaget, tidak ada jamaah yang bicara. Tertunduk semua. Siapa ini gerangan datang? Lalu Nabi yang bicara.
Apakah kalian tahu siapa tadi yang datang itu bertanya? Para sahabat mengatakan, Allahu wa rasulu alam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kami tidak tahu. Nabi mengatakan, kamu memang tidak tahu. Karena itu yang datang tadi bukan manusia, tetapi adalah malaikat. Malaikat itu. Dia datang kepada kita ini memperlihatkan dirinya dalam bentuk manusia, karena kalau bentuk aslinya itu tidak dapat dilihat, karena dia itu makhluk atau minan nur, diciptakan dari cahaya. Andai kata malaikat ini kita lihat, tentu kita sangat sibuk sekali di dalam Ramadan ini, karena penuh juga masjid ini malaikat ini, tetapi kita tidak dapat lihat. Kenapa? Karena mata kita tidak sanggup melihatnya, kecuali seperti ini tadi, dia menampakkan dirinya dalam bentuk manusia. Ini dulu karena sangat penting panel dengan Nabi dalam mengajarkan. Nabi katakan, zalika Jibril, yang baru tadi bertanya itu adalah itu malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinukum, dia datang kepada kalian semua dalam keadaan majelis ini untuk mengajari kamu semua pokok-pokok agamamu. Atakum, jadi langsung Jibril sebagai pengantar wahyu menurunkan Al-Quran dan wahyu-wahyu ini sampai terakhir, dan juga datang sekali-sekali kepada Nabi dalam mengajarkan pokok-pokok agama, termasuk ini yang dilihat dan dilaksanakan oleh para jamaah. Apa itu isinya tadi? Ialah bahwa pokok-pokok agama itu yang perlu dipahami kita semua ada tiga. Ada tiga, bapak-bapak. Ini pokok agama. Pokok agama. Yang pertama disebut itu Islam adalah syariah. Syariah itu dua kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Apa itu syariah? Syariah itu ialah jalan atau sarana yang dapat dilalui untuk mengantarkan kita, yang dapat membawa kita untuk selamat mencapai tujuan, untuk bahagia setelah sampai di tujuan. Kenapa ini dikatakan dua kalimat syahadat dan rukun Islam dikatakan syariah? Karena ini di dalamnya terkandung komitmen, pernyataan. Di dalamnya itu ada waktu, di dalamnya itu terkandung aturan, itu salat ada aturannya dan lain-lain sebagainya, ada ketentuannya, ada waktunya, ada tempatnya, ada semua ya, sehingga ini dikatakan syariah. Dari syariah ini muncullah berbagai macam hukum-hukum, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang akan mengantarkan manusia untuk sampai kepada tujuan yang ingin dicapai. Hadirin sekalian yang saya muliakan, jadi pertama kita kembali kepada syariah atau yang disebut Islam. Ini disebut syariah. Oleh karenanya bapak-bapak, inilah yang dilalui, inilah jalan yang harus ditekuni, yang harus dilalui untuk bisa mengantarkan kita sampai kepada tujuan, sampai kepada finish. Kalau ada orang hanya dia mau puasa saja misalnya, hanya dia mau berzakat saja karena banyak hartanya, dia tidak mau salat, ini tidak bisa, karena ini adalah merupakan suatu syariah secara lengkap itu. Hadirin sekalian saya muliakan, di dalam syariah ini ada waktu, ada tempat. Sebenarnya di dalam syariah ini lanjutan daripada kita pengakuan roh kita di hadapan Allah ketika ditanya, "Hei, sebelum kamu diciptakan, saya mau tanya, alastu birabbikum, apakah engkau mengakui bahwa sayalah sebagai Tuhanmu?" Nah, inilah lanjutan daripada alastu, pertanyaan Tuhan itu ada roh kita. Bala syahidna. Jadi bapak-bapak, syahadat ini ya, syariah ini setiap waktu kita ucapkan, setiap saat kita ucapkan sebagai komitmen, pernyataan kesiapan kita untuk melaksanakan seluruh syariah ini, seluruh ketentuan-ketentuan agama kita. Jadi kalau orang tidak disiplin di dalam melakukan aturan ini, misalnya salatnya putus-putus, misalnya salatnya tidak tepat waktu, berarti karena syahadat itu
adalah merupakan penyaksian, adalah merupakan pernyataan, komitmen untuk kesiapan melaksanakan seluruh syariat ini. Jadi kapan kita tidak melaksanakan dengan baik, sesuai aturannya, sesuai waktunya, sesuai tempatnya, itu berarti kita melanggar sendiri pernyataan kita. Itulah sebabnya banyak hadis bahwa siapa yang tidak salat sekian-sekian, maka kepada jihara, sebetulnya itu dia keluar dari Islam, keluar dari syariat, karena sendiri dia sudah nyatakan, lalu dia sendiri yang sudah langgar. Itulah hakikatnya syariah, Bapak-bapak. Oleh karena itu Ramadan ini, pendidikan yang kita peroleh di dalam bulan Ramadan ini, salah satunya ini poin, mari kita konsisten, mari kita disiplin kembali, mari kita menjadikan syariat kita ini hidup dan tumbuh di dalam diri kita, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa kembali menemukan jati diri kita. Itu pertama. Yang kedua, pokok Islam adalah akidah, keyakinan, percaya kepada Allah, percaya malaikatnya, percaya kepada Rasulnya, percaya kepada kitabnya, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Ini adalah akidah. Jangan dicampur baur dengan akidah kepercayaan kepada sembahan-sembahan yang lain. Harus murni, harus jernih, betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih ada keyakinan kepada yang lain, ini rusak namanya kita punya akidah. Kalau akidah kita rusak, konsekuensinya namanya syirik. Maka harus kita termasuk syirik kecil itu adalah riya. Maka kita harus menghindari sedapat mungkin riya itu, jauh dari amal-amal yang kita lakukan. Kita singkat saja. Yang ketiga yang saya mau jelaskan sedikit adalah pokok Islam yang ketiga tentang ihsan. Karena ini merupakan suatu paket sebenarnya, syariah, akidah, dan ihsan. Apa itu ihsan, Bapak-bapak? Sebenarnya saya sudah pernah singgung, sekalipun itu sangat singkat. Ihsan banyak sekali, ada 25 pendapat dan tafsiran para ulama tentang ihsan ini, tapi saya hanya mungkin ambil 3. Ihsan berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsanan. Secara bahasa adalah berbuat lebih baik, melakukan sesuatu yang terbaik. Kemudian masih segi bahasa juga bisa berarti bahwa ihsan itu adalah menjadikan sesuatu lebih baik, lebih sempurna. Sudah baik, tapi ihsan menjadikan sesuatu lebih baik dan lebih sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, masih bahasa juga, bisa juga berarti dalam konteks sosial kepada sesama makhluk, adalah bahwa ihsan itu adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, atau melakukan sesuatu yang sangat bermutu, yang sangat disenangi oleh orang. Nah, ini dalam konteks sosial, hubungan kita kepada sesama manusia. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada yang menerjemahkan bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan ihsan adalah melakukan hal-hal yang sunat. Apakah itu salat sunat, apakah itu puasa sunat, apakah itu sedekah dan lain-lain. Kenapa? Menurut pandangan ini, kalau kita baru melakukan yang wajib, itu namanya kewajiban. Kewajiban belum tergolong dalam berbuat ihsan. Jadi oleh karenanya itu, orang yang menyempurnakan sunat-sunatnya, terutama di dalam Ramadan ini banyak sunat, tarawih dan baca Quran dan lain-lain, itu berarti orang yang berbuat ihsan. Kemudian Nabi katakan bahwa ihsan itu, tadi saya sudah sampaikan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, bahwa yang dimaksud ihsan di dalam ibadah ialah bahwasanya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Bagaimana kira-kira Pak kalau kita menyembah seakan-akan melihat Allah? Tetapi ini merupakan kelas yang tertinggi, mungkin kita belum bisa, maka ambil jalan kedua.
Fa'ilam takun tarah, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa pasti Allah melihat kamu. Gerak-gerikmu, hatimu, bacaanmu, Allah pasti tahu, pasti lihat, pasti dengar. Nah ini, hadirin sekalian saya muliakan, inilah yang saya mau jelaskan sedikit dalam waktu yang masih mungkin 5 menit lagi, bahwa ihsan ini adalah perintah dari Allah. Allah berfirman pada ayat yang saya bacakan tadi, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah, karena itu Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Allah sangat mencintai. Yang kedua, ihsan ini Allah adalah merupakan kelas tertinggi di dalam beribadah. Kelas tertinggi. Nah, inilah ihsan ini dibahas di dalam ilmu tasawuf oleh para ahli tarekat. Ini dibahas dengan berbagai macam pembahasan. Bagaimana kebersamaan kita dengan Allah. Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha ma'allazina taqaw wallazina hum muhsinin. Bahwa sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang bertakwa dan bersama dengan orang yang berbuat ihsan. Kebersamaan kita dengan Allah ialah ketika hati kita bersih dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu, dulu saya sudah pernah jelaskan bagaimana memelihara hati agar supaya selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa ihsan ini adalah merupakan sifat terpuji, sifat para anbiya, sifat para rasul, sifat para aulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengucapkan selamat kelak kepada mereka ini yang mempunyai sifat ihsan ini. Seperti di dalam Al-Qur'an disebutkan, salamun ala nuhin fil alamin. Selamat kepada Nuh fil alamin. Inna zalika najzil muhsinin. Itu balasannya terhadap dia berdakwah, sekalipun dakwanya cukup lama, 950 tahun. Salamun, Allah memberikan selamat atas perjuanganmu itu. Yang kemudian salamun ala Ibrahim, selamat kepada Ibrahim. Bagaimana perjuangannya Ibrahim? Salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, inna kadzalika najzilmu. Semuanya ditutup dengan bahwa ini adalah ucapan selamat yang Allah sendiri ucapkan kepada orang-orang yang berhasil untuk mempertahankan dakwanya, akidahnya dengan baik itu. Allah kelak akan mengucapkan selamat kepada mereka. Hadirin sekalian saya muliakan. Dan yang paling terakhir dalam hal ihsan ini, bahwa ihsan ini adalah merupakan akhlak yang sangat tinggi. Karena dia akhlak yang tinggi, maka harus dilahirkan oleh kita semua dalam aktivitas kita. Harus kita wujudkan, harus kita buktikan, harus kita adakan di mana-mana. Seakan-akan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengontrol kita. Maka oleh karenanya, maka mulai ihsan di dalam ibadah. Bagaimana kita ihsan di dalam ibadah? Ibadah apa saja? Maka seluruh ibadah itu yang kita laksanakan harus disiplin di dalam ibadah. Setiap ibadah itu yang kita laksanakan harus kita laksanakan seluruh syarat-syaratnya, seluruh hal-hal yang harus dilaksanakan di dalam, sehingga ibadah itu menjadi baik. Kita juga menghindari larangan-larangannya, sehingga ibadah kita bisa tercapai dengan ini. Bisa dicapai kalau ada ihsan di dalamnya. Apa itu ihsan? Kita merasa dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh aktivitas kita. Apakah kita berkonsentrasi untuk berhubungan dengan Allah maupun juga dengan sesama manusia. Insya Allah kalau ihsan ini kita wujudkan di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita nanti bisa berubah lebih baik. Dan akhirnya di dalam bulan Ramadan ini, insya Allah kita akan memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan tujuannya Allah memerintahkan kita berpuasa la'allakum tattaqun. Dan mudah-mudahan ini selama Ramadan, setiap hari, setiap saat kita masuk, dan ketika masuk kita menjalankan protokoler ibadah atau protokoler Ramadan di samping protokoler kesehatan. Karena dengan itu asal dibingkai dengan iman, asal dibingkai dengan ihtisab, dan dibingkai dengan keyakinan sungguh-sungguh, maka insya Allah
insya Allah kita akan keluar Ramadan membawa hasil yang maksimal. Hati kita nanti akan peka terhadap segala sesuatu yang terjadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya.